Kita lanjutkan diskusi kita, saya mau kembali ke Mbak Dina. Mbak Dina, apakah ada negara-negara yang terancam seperti Venezuela? Karena yang kita tahu begitu beredar juga ada nama-nama negara seperti Denmark, kemudian ada Greenland, dan lain sebagainya. Iya, yang sudah disebut-sebut sama Trump itu kan Kolombia ya. Dia bilang, ya sounds good to me katanya ya. Ketika ditanyakan apakah akan melakukan serangan yang sama, dia bilang kayaknya bagus juga. Ya kita lihat gaya bicara Trump kan seperti itu ya, semaunya gitu ya. Dia itu Kolombia, terus juga Kuba sejak lama juga sudah mendapatkan ancaman juga dari Amerika Serikat. Terus Greenland juga sudah disebut-sebut gitu kan. Dan Denmark juga sudah memberikan apa istilahnya, ya kalau berani menyentuh Greenland kita akan keluar nih dari NATO, dan seandainya NATO sampai bubar itu juga akan jadi masalah juga di Eropa. Kemudian yang sudah terbuka juga disampaikan oleh Trump kan Iran ya. Kebetulan Iran beberapa hari terakhir itu ada demonstrasi yang awalnya demonstrasi damai untuk menyatakan protes atas naiknya harga dolar, tapi kemudian tiba-tiba ada aksi-aksi anarkis. Nah itu Trump secara terbuka mengatakan, nih ya kalau para demonstran di Iran ini mendapatkan kekerasan, kami akan turun tangan. Dari sekian banyak negara kan di mana-mana ada banyak aksi demo ya, karena ada masalah ekonomi. Tapi kenapa Trump memilih Iran untuk mengatakan bahwa Amerika Serikat akan datang? Nah ini kan juga kelanjutan dari bulan Juni yang lalu ketika ada perang antara Iran dan Israel, dan kemudian Amerika juga ikut campur. Sehingga kalau saya lihat memang kemungkinan akan ada lanjutan serangan berikutnya, cuma masih bertanya-tanya mana yang akan duluan dilakukan oleh Amerika Serikat, karena memang karakter Trump sepertinya memang betul-betul konfrontatif, dan dia mengabaikan aturan hukum dan mengabaikan norma-norma hukum dan etika ya. Biasanya tuh presiden-presiden Amerika Serikat selama ini kalaupun memang dia menyerang atau memang dia punya kepentingan yang buruk untuk negara lain, kalimat-kalimatnya masih diplomatis gitu ya. Tapi kalau sekarang betul-betul belak-belakan dan bahkan kasar, sehingga ini sangat mengkhawatirkan saya pikir ya. Kita tentu berharap nggak ada lagi situasi yang sama yang dialami oleh Venezuela, tapi khawatirnya memang akan ada lagi. Oke. Prof Hik, ini juga kita juga mendapatkan informasi Presiden sementara dari Venezuela ini mendeklar bahwa tidak akan tunduk pada Amerika Serikat dan juga Donald Trump. Bagaimana seharusnya ke depannya? Ya, sebenarnya gini, pernyataan itu sebenarnya di awal ya, tapi sekarang Presiden pelaksana tugas dari Presiden Venezuela sudah mengatakan mereka akan bekerja sama dengan Amerika Serikat. Bahkan ada rumor yang mengatakan sebenarnya wakil presiden itu pada beberapa bulan yang lalu sudah bertemu sama intelijen dari Amerika Serikat dan lain sebagainya. Jadi kita tidak tahu, tapi yang pasti adalah Trump ingin dilakukannya regime change. Kalau dulu kita dengar istilahnya Arab Spring. Arab Spring itu negara-negara di Arab, di Afrika Utara kayak Libya begitu, dia diubah pemerintahannya. Sekarang kita akan dengar yang namanya Latin America Spring. Karena apa? Karena negara-negara seperti tadi Mbak Dina katakan, Kolombia, Kuba, Meksiko, itu akan mungkin saja kalau mereka tidak tunduk pada Amerika Serikat akan dirubah. Demikian juga terkait dengan Greenland ya. Amerika Serikat itu mengatakan bahwa Greenland itu harusnya kami miliki, bukan cuma sekedar bekerja sama dengan pemerintahan Denmark untuk fakta pertahanan, tapi harus dimiliki. Nah, ini semua karena apa? Karena menurut Trump, Monroe Doctrine itu harus ditegakkan. Monroe Doctrine itu simpelnya adalah kawasanmu, ya kawasanmu, kawasanku, Western Hemisphere, benua Amerika itu adalah kawasanku. Kami yang ada di situ. Dan yang Trump marah itu karena Venezuela itu terlalu dekat dengan Cina, terlalu dekat dengan Rusia, terlalu dekat dengan Iran, ya, terutama untuk minyak dan lain sebagainya, sehingga Trump katakan bahwa pokoknya kalau ada di benua Amerika di Western Hemisphere ini, maka itu urusan kami ya, Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat kenapa misalnya lihat Iran? Kemarin itu ada senator dari Amerika Serikat yang kemudian berdua dengan Trump dan memakai topi namanya MIGA, Make Iran Great Again. Okay. Karena
Trump Baik, ingin Prof. agar pemberontakan ini dilakukan supaya menjatuhkan Ayatollah Khomeini dan kemudian menggantikan dengan anaknya Shah Iran, seperti itu. Oke, baik, sayang sekali durasi kita terbatas, Prof. Hikmanto dan juga Mbak Dina. Mudah-mudahan kita berharap tidak seperti apa yang dikatakan Mbak Dina, ada serangan-serangan lagi yang akan dilakukan Amerika Serikat, dan kita tunggu update dan juga perkembangan terbarunya. Terima kasih Mbak Dina, terima kasih Prof. Hikmanto telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, dialog kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Windy Wellingtonia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program One on One bersama Maria Asika. Kami pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.